Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun, kita akan mendapatkan balasannya. Begitu juga dengan dosa kemaksiatan. Sekecil apapun dosa itu, kita juga akan mendapatkan balasannya. Namun, ada beberapa dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja 3 dosa besar yang langsung dapat balasan di dunia? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Kita semua tahu kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Dan yang terpenting adalah tidak membebani diri dari saudaraku sendiri. Lalu teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita dan menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah, kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, zina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah zina. Zina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah dari pelaku pezina yang dengan sengaja melakukannya, yakni melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu apa balasannya di dunia ketika kita melakukan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang melakukan zina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis.
dihinakan dari masyarakat dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Akan tetapi bagi mereka yang tidak sadar diri, mereka akan justru semakin mengumpat. Bagi mereka yang sadar diri dan segera bertobat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan pintu rezeki baru bagi mereka yang mau bertobat dari zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Yang ketiga, berlaku curang dalam berdagang. Di dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Balasan yang diterima oleh pelaku pedagang curang adalah: yang pertama, kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan. Yang kedua, musim paceklik yang berkepanjangan. Yang ketiga, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya. Yang keempat, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat. Yang kelima, semakin berkurangnya pembeli. Yang keenam, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Yang ketujuh, akan dizalimi sesama pedagang. Yang kedelapan, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lain lagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah Subhanahu wa ta'ala cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi jika kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita. Demikianlah 3 dosa besar yang langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Semoga kita semua bisa menjauhi dan menghindari 3 dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.